Ledakan. Monster sebesar gunung roboh. Semua negara di bumi jatuh. Satu demi satu. Behemoth of the Apocalypse yang dipanggil The Ice, salah satu dari 10 negara yang masih bertahan, akhirnya ditundukkan. Bagus. Seorang pria Kaukasia berambut pirang tersenyum sambil mengamati pemandangan itu. Namanya Baron, dan dia adalah pemimpin Serikat America First yang merupakan serikat terbesar di dunia. Dan dia juga menduduki peringkat pertama. Pof, seorang pria berambut hitam roboh di samping monster itu. Lengan kirinya terluka dan tubuhnya terbakar. Dia menduduki peringkat ke-7. Masha Rusento, Sanggu Jihang. Kerja bagus, kata Baron singkat. Bagi Baron, Jihan hanyalah seekor anjing pemburu yang berguna yang berasal dari Korea. Dan anjing pemburu itu sekali lagi telah melakukan tugasnya dengan baik. Meski begitu, dia terluka parah. Regenerasi. Sanggu Sentes peringkat ke-3 berlari ke arahnya dan mulai merapal sihir penyembuhan. Seiring berjalannya waktu, ekspresinya semakin gelap. Tidak, dia seharusnya bisa dengan mudah menyembuhkan luka bakar. Tetapi luka bakar yang disebabkan oleh Behemoth of the Apocalypse lebih parah daripada yang lain. Jihan, kumohon, bertahanlah sebentar. Kumohon. Penyembuhan agung, hebat. Sang Santa menggunakan sihir penyembuhan. Air mata mengalir di matanya. Baron mengerutkan kening saat melihat betapa kerasnya dia berusaha. Tetapi dia segera berbalik dan melihat mayat monster itu. Raksasa kiamat. Masih ada energi jahat yang terpancar dari tubuhnya. Sudah sulit menahannya dari sini. Bagaimana dia bisa menahannya dari jarak sedekat itu? Sekali lagi, Baron merasa terkesan dengan Jihan. Dan matanya mulai bersinar. Fush. Cahaya putih bersinar dari punggung Behemoth. Itu hadiah pertarungan bos. Itu adalah kotak hadiah khusus yang jarang keluar dari monster bos. Dan ditunjukkan oleh cahaya putih yang sama yang dilihatnya. Semuanya mundur. Saat Baron mengangkat tangannya, anggota America First mundur sambil melihat sekeliling mereka. Tidak mungkin mereka tidak menginginkan hadiah khusus dari Behemoth of the Apocalypse. Tetapi mereka tidak dapat menentang perintah Baron. Dia melirik ke arah anggota guildnya dan memilih saintis serta yang menduduki peringkat ke-4 dan ke-5 untuk menerima hadiah bersamanya. Bagaimana dengan Jihan? Dia bukan orang Amerika. Dia hanya anjing pemburu. Meskipun telah memberikan kontribusi terbesar dalam perburuan Behemoth, dia disingkirkan saat tiba saatnya menerima hadiah. Dia juga orang Amerika. Dia diasingkan. Anda harus mengerti tipe orang Amerika seperti apa yang sedang saya bicarakan. Tapi Jihan adalah orang yang mengalahkan Behemoth of the Apocalypse. Jihan yang sedari tadi mendengarkan menyeringai. Dia tidak pernah menduga Baron akan membagi hadiah itu dengannya. Sejak awal, dia membuka mulutnya. Pergilah, aku baik-baik saja sekarang. Maafkan aku. Aku akan segera kembali. Oke, Baron tampak lega ketika Sang Santa bangkit. Anjing pemburu Korea. Setidaknya, dia tahu siapa tuannya. Ayo pergi, Baron. Oke, terbang. Keempatnya menggunakan sihir Baron untuk terbang ke mayat Behemoth. Jihan memperhatikan mereka melalui penglihatannya yang kabur. Negaranya telah lenyap, dan dia dipaksa mengasingkan diri. Orang-orang itu, semuanya orang Amerika. Dan meskipun tidak ada banyak perbedaan di antara peringkat mereka, perbedaan di dalam serikat itu sangat besar. Aku ingin tahu, apa hadiah dari Behemoth? Jihan termenung sambil menatap monster yang baru saja dikalahkannya. Meskipun itu adalah monster yang muncul dalam pertandingan penurunan pangkat, dia tetaplah Behemoth of the Apocalypse. Jadi hadiahnya mungkin bagus. Lagi pula, itu bukan milikku. Jadi aku lebih suka fokus menyembuhkan lengan kiriku. Dia telah menerima kenyataan ketika tanah mulai berguncang, dan sebuah jendela pesan muncul di depan semua orang. Pengumuman hasil pertandingan penurunan peringkat Liga Luar Angkasa, Liga Perunggu. Dia merasa gelisah. Kategori game, pertahanan, as, lulus. Cina, minus lulus. Rusia, gagal. Jepang, gagal. As dan Tiongkok telah berhasil, tetapi setiap negara di bawah mereka telah gagal. Ekspresi Jihan mengeras saat dia melihat hanya 2 dari 10 negara terakhir yang berhasil. Ini, nomor 4212. Kemanusiaan telah gagal dalam pertandingan penurunan pangkat. Pertandingan penurunan pangkat terakhir melawan Non 4773 RQ akan diadakan. Pertandingan akan segera berlangsung. Desir. Saat jendela pesan melebar, sebuah layar muncul dengan panggung besar ditampilkan di atasnya. Pemimpin serikat. Layar memperlihatkan kelompok Baron yang telah pergi untuk mendapatkan hadiah. Semuanya tampak serius, termasuk pemain Cina. Totalnya ada 5. Kelimanya memiliki peringkat lebih tinggi dari Jihan. Dan tidak ada pemain lain yang dipanggil. Di ujung panggung lainnya, berdiri 5 RK. Makhluk berkulit hijau yang tampak seperti babi. Pertandingan akan segera dimulai. Itu adalah pertarungan 5 lawan 5. Dan pihak yang kalah akan diturunkan pangkatnya. Tolong, seorang anggota serikat mulai berdoa. Tidak disangka, lawannya adalah
Para Jihan seharusnya dipanggil. Beberapa orang kecewa, dan yang lainnya berdoa sambil melihat ke arah Jihan. Karena Jihan menduduki peringkat ke-7, dia tidak dipanggil. Meski begitu, yang lain di guild tahu bahwa Jihan adalah pemain America First. Tidak, pemain terkuat di dunia. Sekalipun dia kehilangan satu lengannya, kehadirannya di sana akan memberi mereka kelegaan. Haha, untung banget monster itu nggak ada di sini. Si Eric yang berdiri di depan yang lain tertawa terbahak-bahak. Jihan mengenalnya dengan sangat baik. Itu orang yang melarikan diri terakhir kali. Dia adalah seorang pejuang hebat yang takut pada Jihan. Tetapi saat dia tidak melihatnya di sana, dia memperoleh kepercayaan diri. Kita harus menghindari penurunan pangkat. Bunuh mereka semua. Kelima RK itu berlari menuju kelompok manusia dengan kecepatan luar biasa. Baron dengan cepat menggunakan sihir. Tapi ekspresi Jihan mengeras. Pesta RK merupakan perlawanan sempurna terhadap kemanusiaan. Bertahan. Bertahan. Oh, hasilnya jelas. Sudah berakhir. Mengetuk kepala Baron tertunduk ke tanah. Ada ketakutan dan keputusasaan di wajahnya. Pada saat yang sama, pesan sistem muncul. No. 4212. Kemanusiaan. Gagal. Umat manusia telah diturunkan dari Liga Perunggu. Itu adalah hasil yang sudah diduga. Dan itu adalah hasil yang ingin dihindari Jihan dengan segala cara. Jihan dan orang-orang yang tersisa dipaksa melihat bagaimana kelima ranker dikalahkan di tangan para Astaga, apa yang akan terjadi pada kita? Anggota America First mulai panik. Dan jendela pesan baru muncul. Tidak ada liga yang lebih rendah yang tersisa. Umat manusia telah dikeluarkan dari Liga Luar Angkasa. No. 4212. Kemanusiaan telah dianggap tidak berguna. Mulai dihapus. Penghapusan, pesan sistem tidak pernah membuatnya merinding seperti ini sebelumnya. Saat pesan itu menghilang, kegelapan mulai menyelimut di tubuh seorang anggota guild. Selamatkan aku. Tak ada pengecualian. Dari anggota guild peringkat teratas hingga yang terendah, semuanya diselimuti kegelapan dan terhapus dari dunia. Setiap anggota America First dihapus hanya dalam 5 menit. Dan untuk beberapa alasan aneh, Jihan adalah orang terakhir yang tersisa. Meski lengan dan kakinya dilahap kegelapan, tubuh dan kepalanya tetap tak tersentuh. Tak kusangka, Nameless Divine Arts mampu menahan ini. Nameless Divine Arts adalah skill yang telah membawanya ke peringkat ke-7. Meskipun itu adalah skill tanpa nama, peringkat SSS-nya dianggap cukup tinggi. Dan dia tidak tahu, skill itu bisa membuatnya kebal terhadap penghapusan sistem. Itu sungguh disayangkan. Jika aku mengungkap namanya, itu akan menjadi keterampilan yang lebih hebat lagi. Dan aku terbangun kembali di awal dari akhir. Kepala ini sakit. Bau alkohol. Aku benar-benar kembali ke masa lalu, ke rumah kakakku. Dan dia kembali ke hari hidupku. Mulai hancur. Sekarang, kita akan mendengarkan konferensi pers Raja Pedang, Yun Seijin. Suara itu, aku tidak akan pernah bisa melupakannya. Konferensi pers itu, 31 Juli, tahun 2020. Aku bahkan ingat tanggalnya. Saya, Yun Seijin, Raja Pedang Yun Seijin, adalah saudara ipar Jihan, dan pemain Korea terkuat. Ia menduduki peringkat ketiga di antara 11 pemain terkuat di dunia. Dan dikatakan bahwa ia adalah yang terkuat di antara mereka yang berada di kelas warrior. Ia dulunya disebut sebagai harta nasional Korea. Layar TV menunjukkan dia berdiri dengan ekspresi bangga di wajahnya dan berbicara dengan percaya diri. Saya datang ke sini untuk membicarakan rumor yang beredar. Pertama-tama saya akan berbicara tentang rumor yang mengatakan bahwa saya akan dipindahkan ke pasukan bela diri baru Jepang. Itu memang benar. Bayangkan, hal pertama yang kulihat setelah kembali ke masa lalu adalah wajah bajingan ini. Konferensi pers Seijin adalah titik awal kejatuhan Korea. Peringkat Korea di liga dengan cepat jatuh setelah ia pindah ke Jepang. Berkat itu, Korea akhirnya runtuh. Jihan mengerutkan kening saat dia mengingat apa yang akan terjadi di masa depan. Para wartawan terdiam, kebingungan sesaat. Tak lama kemudian, mereka mulai mengangkat tangan untuk bertanya. Tuan Yun, kamu mau gabung sama pasukan pertahanan baru, benarkah? Benarkah? Ya itu, benar. Tapi, pasukan pertahanan baru itu, serikat, di bawah kendali pemerintah Jepang. Di sanalah, mereka memilih perwakilan nasional liga. Jadi sudah diketahui umum, bahwa mereka hanya menerima pemain Jepang. Lalu, apakah kamu? Saya tahu, bahwa pasukan pertahanan baru, hanya menerima orang Jepang. Itulah sebabnya, saya memutuskan untuk mengganti nama saya, menjadi Ryuhei, dan menjadi warga negara Jepang. Mulai sekarang, panggil saja saya Ito Ryuhei. Para wartawan berteriak-teriak kebingungan. Apa, Tuan Yun? Raja Pedang, apa yang kau bicarakan? Naturalisasi. Sebagai warga negara Jepang, apakah kamu akan berhenti menjadi perwakilan tim nasional Korea? Saya, Ito Ryuhei, akan mulai berpartisipasi di Liga Champions Dunia sebagai perwakilan Jepang. Sampai jumpa nanti. Ada ekspresi dingin di wajah Seijin yang membuat banyak wartawan bergidik. Para wartawan mengerumuni Seijin, tetapi bayangannya mulai bergerak dan tiba-tiba melahap tubuhnya. Layar berubah dan judul besar muncul di tepi bawah. Raja Pedang telah meninggalkan Korea. Apa yang akan terjadi dengan peringkat Liga Korea Selatan? Para pakar Battle.net segera mulai membicarakan masa depan. Hasil terbaiknya adalah Raja Pedang kembali. Sekalipun tidak, saya pikir peringkat liga kita
akan tetap stabil. Betul sekali. Lagi pula, penjara bawah tanah hanya muncul di negara-negara yang termasuk dalam 10% terbawah. PF. Jihan tertawa mendengar kata-kata itu. Tidak disangka, mereka mengatakan hal-hal seperti itu. Kalau penjara bawah tanah muncul, ya sudahlah, mereka sudah melihat apa yang terjadi di Korea Utara. Tapi sepertinya, mereka tidak menyadarinya. Meskipun demikian, Korea Selatan masih mempertahankan posisinya sebagai 20 negara teratas. Benar. Bahkan jika Raja Pedang pergi, kita tidak akan turun di bawah ke-30. Berbunyi. Jihan mematikan TV. Merasa kesal. Jepang akan kalah. Pada akhirnya, omong kosong. Jihan mengingat masa depan. Berkat naturalisasi dirinya sebagai warga negara, Jepang mampu bertahan sebagai 10 negara teratas. Raja Pedang, Yoon Se-jin. Ya, terlepas dari moralnya yang dipertanyakan, bakatnya memang luar biasa. Jepang, sampai, rela bayar mahal. Buat menaturalisasinya waktu itu, orang-orang ribut. Ngapain keluar uang segitu cuma buat satu pemain? 3 tahun kemudian, setelah tutorial bumi selesai, dan dunia berubah jadi neraka, semua protes itu hilang, seperti debu. Ternyata, punya Raja Pedang, cukup menyelamatkan hidup mereka. Ironis. Kan? Tapi, kali ini, nggak akan berakhir begitu. Setelah bumi diundang ke Battle.net, semua orang berusia di atas 18 tiba-tiba bangun sebagai pemain, P-player. Aku bisa lihat jendela status, dunia heboh. Tentu saja. Ada saluran nol misterius, nongol di TV. Plus semua komputer dan ponsel tiba-tiba, otomatis terinstall program Battle.net. Sangat meyakinkan, atau sangat mencurigakan. Yang aneh, hampir semua orang menerima sistem itu, tanpa mikir panjang. Battle.net memang dirancang, supaya orang langsung nerima begitu saja. Status. Nama, Sung Jihan. Level. Kedua, stats. Kekuatan 5, kelincahan 5, vitalitas 5, sihir ke-5. Kelas. Tidak ada. Hadiah. Mata pengembara F. Poin prestasi. 100.000. Luar biasa. Ini benar-benar build terburuk. Stat mentok, paling rendah. Tanpa kelas. Untung masih punya gift. Walau dulu dia kira tak berguna, tapi kemampuan itulah yang membantunya. Dan kemudian, setelah satu insiden, karunianya berevolusi. Sayang, sekarang belum saatnya membangkitkan tahap berikutnya. Poin prestasi. Kenapa tiba-tiba ada di sini? Dan lebih aneh lagi, kenapa dia punya 100.000 poin prestasi? Siskor kehormatan, Battle.net alias angka pajangan, tanpa fungsi nyata. Dan, anehnya, tahap ini seharusnya belum punya fitur itu. Inventaris kosong, kecuali satu hal. Hah, apa ini? Di slot terakhir, ada secari kertas. Voucher penukaran poin prestasi. Peringkat X, hak istimewa. Untuk penyintas terakhir, memberi hak untuk menukarkan poin prestasi. Voucher. Untuk poin prestasi, poin paling tidak berguna. Tiba-tiba punya kupon penukaran. Dan peringkatnya, X. Baiklah, jelas. Harus dipakai. Toko prestasi telah ditambahkan ke jendela sistem Anda. Item X, memang tidak pernah bercanda. Toko prestasi LV.1. Upgrade toko prestasi, 20.000 P. Perluasan jendela status LV.1, 10.000 P. Mereka jual barang beginian. Barang-barang yang sama sekali tidak berguna untuk kondisiku sekarang. Ya sudah. Upgrade saja. Dari LV.1 ke LV.2, lalu ke LV.3. Semua ini baru jadi emas. Setelah aku masuk Liga Emas. Jalan masih panjang. Toko ini mungkin akan jadi sayapku suatu hari nanti. Tapi sekarang, aku bahkan belum bisa merangkak. 50.000 poin tersisa. Dengan jumlah itu, aku bisa membakar 40.000 poin lagi untuk upgrade. Jelas pilihan kedua, lebih masuk akal. Toko prestasi telah ditingkatkan ke LV.4. Item pemulihan darurat telah ditambahkan. Pemulihan darurat dapat memperbaiki barang yang rusak. Akhirnya, sesuatu yang benar-benar berguna. Kemampuan ini akan memangkas proses trial and error yang menyebalkan. Harusnya ada di sini. Setelah melewati 3 ruangan, aku tiba di bagian paling dalam penthouse. Pengakuan selesai. Keluarga, keluarga, keluarga. Kau, ironis. Di dalam ruangan itu, ada konektor Battle.net, milik Sejinalat, yang selalu digunakannya untuk masuk ke medan tempur antar bintang. Konektor Battle.net milik Sejin itu, sekilas mirip jok mobil balap. Hanya saja ukurannya cukup untuk mengisi satu ruangan penuh. Tentu saja Raja Pedang tidak mungkin pakai perangkat murahan. Kotak penyimpanan sementaranya harusnya ada di sini. Seperti yang kuduga kosong. Tentu saja dia sudah menjual semuanya sebelum kabur ke Jepang. Tapi ada satu barang yang tertinggal. Kuas patah Dong Fangshuo, barang sampah bagi orang lain. Tapi aku tahu nilai tersembunyinya. Pemulihan darurat, kuas berhasil dipulihkan, peringkatnya naik menjadi SS. Tanpa ragu, aku menyentuhkan kuas ke panel statistikku yang tragis. Api menyembur dari ujung kuas. Panasnya membakar jari. Tapi aku terus menggambar. 10 goresan kemudian, kuas itu hancur. Namun hasilnya, sepadan, kekuatan, kelincahan, vitalitas hilang, digantikan oleh satu statistik baru. Kekuatan bela diri. Kelima, achievement unlock statistik unik. Berhasil. Tanpa seni ilahi sekalipun, ini cukup untuk menggulung Liga Perunggu. Tutorial, Battle.net, segera dimulai. Anda akan dipanggil
Dalam 5 menit, aku melirik konektor Seijin, yang terkenal bisa menghilangkan rasa sakit. Aku tidak akan memakai apapun yang pernah disentuh Seijin. Aku mencabut kabelnya. Dalam sekejap, aku menghilang menuju Liga Perunggu Area, Gangnam One. Dulu, aku masuk ke sini karena kebodohanku. Dan mati dalam 10 detik. Memalukan. Kali ini, berbeda. Selamat datang di tutorial misi bertahan hidup. Boom, boom. Aku berdiri di Colosseum. 100 pemain, monster, dan hanya setengah yang boleh hidup. Para pemain lain memakai perlengkapan peringkat B. Sementara aku, celana training, dan kaos. Wajahku santai. Aku cuma perlu pemanasan. Tapi tiba-tiba, misi terbatas ditambahkan. Raih peringkat 1 dalam tutorial. Hadiah 1000 poin prestasi. 1000 poin. Baiklah. Metode didik Spartan memang yang terbaik. Kali ini tidak akan ada belas kasihan. Ini akan jadi pembantaian. Liga Perunggu, tutorial area Gangnam 1. Akhirnya, datang juga harinya. Do Hokyu, pemain perunggu yang masih bau kencur, menarik napas dalam-dalam. Semuanya akan baik-baik saja. Aku ini orang beruntung kan? Ia membuka jendela. Statusnya sumber kebanggaannya. Hadiah, Ajal A. Kelincahan meningkat 25 poin. Mengabaikan batasan statistik liga. Hidupku berubah total sejak aku mendapatkannya. Rasanya seperti menang lotre. Para pencari bakat berebut menawarkan kontrak. Dan akhirnya, aku bergabung dengan perkumpulan bintang kembar. Itu menyenangkan. Aku harus masuk 50 besar. Apapun caranya. Apapun caranya. Aku bisa melakukannya. Aku pasti bisa. Dia dari LK. Yang itu dari NC. Semuanya lawan tangguh. Hayokyu menelan ludah. Tiba-tiba, seorang pemain dipanggil tepat di sebelahnya. Apa? Pria itu muncul dengan celana training, kaos sederhana, dan tanpa senjata. Dia, salah satu pemain yang masuk ke Gangnam 1, karena kesalahan administratif. Aturan tak tertulisnya adalah membiarkan mereka menyerah. Tapi kali ini, aku beruntung. Siapa peduli soal tata krama? Ini kesempatan mas poin pembunuhan gratis. Tutorial akan dimulai. Singkirkan lawan hingga tersisa 50 pemain. Boom. 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 Sekarang, Do Hyuk-gyu langsung menerjang pria itu. Dengan kekuatan penuh, ia melesat seperti anak panah. Pedangnya meluncur tepat ke arah dada pria itu. Lalu berhenti. Tidak karena meleset. Pedangnya berhenti karena seseorang menahannya. Hah. Pria itu menangkap pedangnya dengan 2 jari. Hanya 2 jari dalam sekejap mata. Jadi begitulah aku mati terakhir kali. Jihan menatap pemuda yang tadi mencoba membunuhnya. Ekspresinya datar, seolah kejadian itu tak berarti apa-apa. Ejail, kenapa kau datang kemari dengan gift menyedihkan seperti itu? Jihan menatap Hayokyu, seolah melihat sesuatu yang aneh. Ejail Ahadiah, yang nyaris tak punya masa depan. Ah, benar. Ini masih masa lalu. Ekspresi Hayokyu langsung mengeras. Apa maksudmu? Ajal aku itu buruk. Aku tidak akan menyebutnya buruk, tapi hadiah peningkatan statistik cuma berguna di awal. Setelah mencapai level emas, sama sekali tidak berharga. Sementara itu, ia mencoba menarik kembali pedangnya. Percuma pedang itu tidak bergerak sedikit pun. Kekuatan apa ini? Kekuatan Hayokyu adalah 9. Namun pedangnya terjepit di antara 2 jari Jihan, seolah terkunci di batu. Kau seharusnya memberi orang lain waktu untuk menyerah, kata Jihan santai. Menerjang orang baru masuk? Kau benar-benar tidak punya etika. Kakau, apa kau ini? Bagaimana bisa kau bergerak lebih cepat dariku? Aku punya agile. Pedangnya tetap tak bergerak. Dan untuk pertama kalinya, Hayokyu benar-benar merasa takut. Hayokyu menggertakkan gigi, kembali membidik. Ya, kali ini pasti kena. Tak, pedangnya berhenti. Jihan sudah lebih dulu meraihnya. Hah? Hayokyu memegang pedang itu sekuat tenaga. Namun dalam sekejap, Jihan merenggutnya seperti merebut mainan dari anak kecil. Srek, satu tebasan dingin, lehernya langsung terluka, dan tubuhnya tersentak mundur. Ia bangkit buru-buru. Wajahnya memerah, karena malu dan marah bercampur. Rencananya menyerang duluan, berubah menjadi tontonan menyedihkan. Itu, ia mengayunkan pedangnya. Namun, Jihan hanya sedikit memiringkan tubuh menghindar, dengan ekspresi bosan. Tidak ada ketegangan, tidak ada fokus, seolah ia menghindari serangan anak kecil. Kecepatannya memang lumayan, tapi pola geraknya terlalu sederhana. Selama kau bisa melihat awal dan akhir dari setiap tebasan, kecepatan seperti itu sama sekali bukan masalah. Hayokyu baru sadar satu hal. Lawannya berada di level yang sama sekali berbeda. Anda telah mendapatkan 100 poin prestasi. Oh, Jihan tersenyum kecil. Mungkin karena ia punya toko prestasi, kini sistem setidaknya memberitahu kenapa ia dapat poin. Tatapannya beralih
ke arah gerombolan monster di Koloseum. Pemusnahan pasukan Erke. Hadiah. 500 poin prestasi. Jendela misi muncul, tepat di atas kawanan monster. Bagus, terima kasih. Sudah meminjamkan pedangmu, kata Jihan santai. Tubuh Hyokyu mulai bersinar kemudian lenyap begitu saja. Dunia yang praktis. Kau bahkan tidak benar-benar mati. Pedang yang kuambil pun ikut menghilang. Jadi, aku harus memakai senjata yang benar-benar kudapatkan sendiri. Anda telah mencapai pembunuhan pertama dalam tutorial awal yang baik. Biasanya para pemain menghindari kelompok Erke karena kekuatan mereka sangat besar dan membunuh monster dihitung tidak efisien. Namun Jihan tidak seperti pemain biasa, justru bertekad menghabisi mereka. Demi membela umat manusia, ia harus membunuh gerombolan itu. Saat Jihan mendekat, para Erke terkejut karena ia masuk tanpa senjata. Mereka menyebutnya manusia gila, lalu bersiap menyerang. Jihan membantai para Erke dengan kecepatan yang membuat mereka tak sempat bereaksi. Ia menggunakan senjata yang ia rebut dari mereka, kap, tombak, apapun yang ada dan mengeksekusi mereka satu persatu. Ketika separuh dari mereka mati, dalam sekejap, sisa Erke langsung panik dan berusaha melarikan diri. Namun itu adalah kesalahan fatal. Jihan justru tersenyum dan mulai mengejar mereka. Para Erke yang biasanya menebar ketakutan, kini berlarian seperti domba yang diburu serigala. Saat beberapa Erke melemparkan kapak, Jihan menangkap kapak itu di udara. Dengan mudah, para Erke terkejut. Tetapi sebelum mereka bisa memproses apa yang terjadi, Jihan menunjukkan bagaimana cara melempar kapak yang benar. Kapak-kapak itu, ia lemparkan kembali dengan kecepatan mengerikan, menembus tenggorokan para Urk bahkan mengenai para pelempar kapak itu sendiri. Dalam jarak dekat, ia menusuk, menebas, dan memenggal kepala mereka dengan teknik yang sangat bersih dan efisien. Para ork tidak bisa melihat gerakannya, hanya tahu mereka terjatuh satu persatu. Jihan melempar kapak dan tombak dengan akurat, membentuk lintasan parabola yang sempurna sebelum menancap tepat di kepala dua Erke sekaligus. Tanpa berhenti, ia langsung mengejar sisanya. Erke terakhir, Erke 30, hanya sempat berbisik ketakutan, menyebut Jihan sebagai monster. Sebelum akhirnya tumbang. Misi pemusnahan pasukan Erke telah selesai. Anda menerima 500 poin prestasi. Level Anda telah meningkat. Sistem memberitahu bahwa ketika kekuatan bela diri Jihan mencapai 30, jalan menuju seni ilahi tanpa nama akan terbuka. Namun, Jihan tetap tidak terlalu bersemangat. Ia juga mengingat fakta bahwa orang dengan jumlah kekuatan bela diri yang sama bisa memiliki kekuatan yang berbeda. Ketika melihat pesan kenaikan level, Jihan terkejut. Biasanya pemain baru naik level setelah pertandingan selesai. Namun karena levelnya masih rendah, dan ia melakukan hal yang mustahil untuk pemain level 2, sistem memberinya cukup pengalaman untuk naik level saat itu juga. Setelah membuka statusnya, ia melihat kekuatan bela diri. Kelima, poin statistik tidak terpakai. Ke-1, tanpa ragu, Jihan menambahkan poin stat itu ke kekuatan bela diri. Kekuatan bela diri miliknya meningkat dari 5 menjadi 6, sesuatu yang belum pernah terjadi di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan lamanya, Jihan sempat mengira ada bug, karena poin yang ia investasikan tak menaikkan angka. Peningkatan otomatis, ini benar-benar mengejutkan. Namun Jihan segera menerima hal itu sebagai rezeki. Di saat itu, sistem mengumumkan, tersisa 60 orang selamat. Tutorial akan segera berakhir. Jihan memeriksa papan skor. Peringkat 1, Sung Jihan, 4 kill. Peringkat 2, Im Geong 3 kill. Walaupun Jihan telah membunuh sekitar 30 orang, itu hanya dihitung sebagai 3 kill. Namun, tetap membuatnya berada di posisi pertama. Jihan memperhatikan dua pemain yang bekerja sama. Seorang pria, bersenjata pedang, dan perisai, serta seorang pemanah perempuan. Sinergi mereka cukup bagus. Kedua pemain itu mendekatinya, sambil berdiskusi tentang bagaimana mereka akan membunuh Jihan. Namun sebelum ia bertindak, tiba-tiba sebuah anak panah melesat dari kiri Jihan, menghindar dengan mudah. Pemanah perempuan terkejut, karena serangannya berhasil dihindari. Sementara rekannya menyebut Jihan hanya beruntung. Kemudian Jihan melihat papan skor lagi. Pemain bernama Im Gayong berada tepat di peringkat kedua setelah dirinya. Nama itu terdengar familiar, tetapi ia tidak dapat mengingat siapa orang tersebut. Gayong memiliki 3 kill, membuat Jihan sadar ia bisa kehilangan posisi pertama jika tidak berhati-hati. Ia memutuskan untuk fokus pada satu hal terlebih dahulu, mempertahankan peringkat pertama tutorial. Untuk itu, ia harus memastikan mendapat minimal 1 kill lagi. Kedua anggota persekutuan Korokura, si pemanah perempuan dan pria, bertamang terus meremehkan Jihan, menganggapnya pemain baru yang kebetulan. Mereka bahkan sempat bercanda, berpikir ini adalah kesempatan mudah untuk mendapatkan kill tambahan. Namun Jihan justru memanfaatkan kelengahan mereka. Begitu mereka cukup dekat,
Jihan melemparkan kapak tangan miliknya. Kapak itu melesat jauh lebih cepat dibanding saat ia membantai para orke sebelumnya. Dentang, kapak itu menebas lengan kanan sang pemanah terputus. Ia menjerit kesakitan. Jihan hanya terkekeh. Sementara itu, pria bertameng panik. Jihan mengangkat tombak dan membidik kepala sang pemanah lagi. Tombak itu tetap menembus kepalanya. Jihan menyimpulkan bahwa kedua pemain itu jelas belum siap. Tombak Jihan menembus kepala sang pemanah tanpa ampun. Tubuh perempuan itu menghilang. Pria bertameng langsung bergetar ketakutan. Bagaimana kau bisa melakukan itu pada seorang wanita? Jihan menatapnya. Wanita? Kau pikir kita lagi piknik? Ini medan perang. Serius? Menilai lawan berdasarkan jenis kelamin? Jihan bingung. Apakah ini benar-benar pemain Bronze League? Seseorang dengan mentalitas seperti ini lebih cocok tinggal di tutorial selamanya. Tersisa 52 orang yang selamat. Pria itu menyembunyikan diri di balik perisainya. Jangan pikirkan pertempuran. Fokus untuk tetap hidup. Dia yakin bisa bertahan karena memakai zirah lengkap. Pria ini bahkan gak punya niat bertarung. Jihan mulai menghajar pria bertameng itu tanpa jeda. Setiap pukulan diarahkan ke titik yang sama di belakang leher. Dentang. Bajingan ini punya banyak senjata. Ya jelas, baju zirah. Si pria mulai retak. Jihan akhirnya berkata, baiklah, kalau begitu, coba bertahan. Jihan langsung menusukkan tombak ke belakang lehernya. Armor itu remuk. Tapi ajaibnya tombak Jihan yang patah. Pria itu langsung kegirangan. Seperti yang diharapkan, aku bisa memblokirnya. Tersisa 51 orang yang selamat. Kalau satu orang lagi mati, aku selamat, katanya. Pada akhirnya, setelah 4 senjata Jihan patah, baju zirah, pria itu mulai menunjukkan retakan. Jihan benar-benar memperlakukan musuh ini seperti uji kualitas produk. Jawabannya, tidak cukup kuat. Dengan suara retakan keras, celah di armor itu terbuka. Jihan langsung menusuk melalui celah itu. Menggunakan pedang patah, pria itu menggigil. Kesadarannya memudar ketika lehernya ditembus, dan sistem pun mengumumkan tersisa 50 orang yang selamat. Tutorial telah berakhir. Pria itu akhirnya menyadari kebenaran yang pahit. Jadi, aku korban ke-50. Dia menyesal, tidak sadar dari awal bahwa Jihan itu aneh. Apalagi setelah melihat Jihan tidak keluar dari permainan sejak pertama kali masuk. Setelah itu, tutorial selesai, dan Jihan menerima hadiahnya. Juara 1 dengan 6 kill, mendapat gelar orang yang menaklukkan tutorial. Misi terbatas selesai. Total 1.600 poin. Prestasi masuk kantong, dan dia senyum puas. Seperti orang habis farming easy dungeon. Dunia nyata menunggu. Di sisi lain, para pengurus guild yang memantau hasil hari itu benar-benar bingung. Pertama, Sung Jihan. Tidak ada afiliasi. Yap, pemain misterius, barbar tanpa guild, dan baru saja menghancurkan tutorial seperti sedang speedrun. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Terima kasih.